Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman yang akan melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman yang akan melaksanakan P3K tahap 3. Gimana nih persiapannya? Semoga dipermudah ya untuk segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai model pembelajaran. Ini materi yang sering banget keluar di P3K dan pretest PPG loh. Simak baik-baik ya. Nah, teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang model pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang akan dibahas yaitu mengenai problem based learning, project based learning, dan discovery learning serta inquiry learning. Nah, kita mulai ya. Oke, untuk yang pertama, kita bahas mengenai problem-based learning. Problem-based learning yaitu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan nalar dan melatih belajar secara independen. Jadi di sini kata kuncinya untuk model pembelajaran problem-based learning itu mendorong siswa menyelesaikan masalah. Jadi siswa dituntut untuk aktif bernalar dan melatih belajar secara mandiri. Adapun untuk langkah-langkah problem based learning yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Jadi langkah pertama itu peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan. Yang keduanya, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, dalam tahap yang kedua, organisasi ini, jadi siswa itu belajar untuk berkelompok, bisa berkelompok ya kalau misalkan situasinya berkelompok, menyusun kelompok, menyusun bahan, alat dan bahan yang dipakai dalam pembelajarannya. Dan yang tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, ini merupakan peran serta guru ya. Di sini tenaga pendidik ataupun guru di sini fungsinya lebih ke leading, membimbing. Jadi bukan mentransfer ilmu ya, tapi lebih ke membimbing. Yang keempatnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah beres, itu dikembangkan, terus disajikan hasil karyanya. Biasanya hasil karyanya untuk tahap 4 ini berupa laporan dan disajikan dalam bentuk presentasi. Presentasi ya di depan kelas. Terus yang tahap terakhirnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu dia untuk problem based learning. Oke, teman-teman. Nah, yang sekarang kita next ke yang model pembelajaran yang berikutnya yaitu project based learning. Ini merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan dan menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Nah, bedanya di sini dengan model-model pembelajaran yang lain, kata kuncinya adalah siswa diharapkan bisa menghasilkan produk pembelajaran. Produk itu macam-macam ya teman-teman, bisa berupa kalau misalkan dalam pelajaran ini bisa berupa patung misalkan, atau lukisan, atau misalkan dalam pelajaran IPA atau fisika gitu ya. Jadi siswanya membuat produk rangkaian listrik paralel atau seri gitu. Nah, langkah-langkahnya untuk project based learning ini dimulai dari pertanyaan mendasar. Jadi siswa dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Terus yang keduanya mendesain perencanaan produk. Jadi beda dengan
problem based learning. Di sini ada perencanaan produk. Karena membuat produk, jadi direncanakan dulu produknya gimana perencanaannya. Terus setelah direncanakan ada planning. Yang ketiganya menyusun jadwal pembuatan. Jadi ada jadwal pembuatan. Jadwal pembuatannya sampai gimana gitu ya. Terus yang keempatnya memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Di sini tugas dari guru adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi di sini dilihat sampai sejauh mana perkembangan proyek yang dilakukan peserta didiknya. Kalaupun ada menemui kesalahan atau menemui kesulitan, nanti bisa diarahkan oleh guru ya. Yang kelimanya menguji hasil. Kalau udah beres, kalau udah tuntas, baru yang terakhirnya adalah evaluasi pengalaman belajar. Nah, itu dia untuk project based learning. Jadi bedanya di sini ditekankan pada menghasilkan sebuah produk outputnya gitu ya. Dan di sini ada penyusunan jadwal pembuatan produk itu sendiri. Oke. Nah, kita next ke model pembelajaran berikutnya, yaitu discovery learning. Nah, model pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar mandiri, memanipulasi dan melakukan eksperimen sebelum membuat generalisasi. Di sini ada eksperimen yang harus dilakukan oleh peserta didik. Adapun langkah-langkah discovery learning yaitu langkah pertama ada stimulus nih, pemberian rangsangan. Jadi siswa ditarik minatnya pada suatu permasalahan melalui rangsangan. Yang keduanya pernyataan atau identifikasi masalah. Jadi di sini masalahnya diidentifikasi ya. Terus ketiganya ada pengumpulan data. Jadi input data ya, pengumpulan data, datanya dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang keempatnya pengolahan data, data processing, jadi data diolah oleh siswa. Kelimanya pembuktian atau verifikasi. Dan yang keenamnya adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Itu dia untuk langkah discovery learning. Nah, oke, teman-teman, kita ke model pembelajaran yang berikutnya, yaitu inquiry learning. Merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk dapat mencari tahu sendiri. Jadi di sini lebih mandiri ya, mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Ini agak hampir mirip ya dengan discovery learning. Jadi dimulai dengan siswa itu aktif mencari tahu sendiri, mengembangkan ilmunya gitu sampai ada merumuskan kesimpulan atau generalisasi. Tapi bedanya untuk inquiry learning ini lebih ilmiah. Kalau misalkan discovery learning, masalahnya sebenarnya udah terbukti, cuma dikaji ulang gitu melalui eksperimen pembuktiannya. Tapi kalau inquiry learning ini lebih ke siswa benar-benar nyari tahu sendiri, lebih ilmiah banget gitu ya mengenai suatu permasalahannya. Langkah-langkah inquiry learning yaitu orientasi, berarti orientasinya lebih ke masalah dulu ya, orientasi masalah. Terus keduanya merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, menguji kebenarannya gitu ya. Ke hipotesis, di sini merumuskan hipotesisnya dulu gitu. Nah, belum ke menguji ya. Yang keempatnya mengumpulkan data. Jadi hampir sama dengan kayak yang discovery learning, ada teknik pengumpulan datanya. Baru yang kelimanya ini lebih ke tingkatan yang tertinggi, udah diuji hipotesisnya, baru merumuskan kesimpulan atau generalisasi. Nah, itu dia untuk inquiry learning. Cuma inquiry learning ini lebih ilmiah banget ya kalau dibandingkan dengan discovery learning. Nah, oke, itu dia teman-teman untuk model pembelajaran ya. Pemaparan mengenai model pembelajaran.
Mungkin sekian dulu ya untuk pembahasan mengenai model pembelajaran. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terus teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Cinta Edukasi dan aktifkan notifikasinya ya. Serta like and share supaya kita bisa berbagi dan menjadi amal ibadah tentunya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.